Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada, damai sejahtera buat kita semua dari Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasanya, setiap hari kita merayakan pestanya orang-orang kudus. Hari ini hari Senin, tanggal 25 Juli tahun 2022, kita merayakan salah satu pestanya orang kudus, yaitu Santo Yakobus Tua dan Rasul. Saya akan menceritakan bagaimana kisah dan perjalanan tentang santo ini secara singkat. Dengarkan ya Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Yakobus adalah anak Zebedius, kakak Yohanes Rasul. Ia disebut Yakobus Tua sekedar untuk membedakan dia dari Yakobus Muda, yang juga seorang Rasul Yesus. Sebutan itu disesuaikan dengan kondisi tubuhnya yang tinggi dan besar, serta umurnya yang lebih tua daripada Yakobus Muda. Yesus memanggil dia bersama adiknya Yohanes sebagai muridnya, tak kala mereka sedang memperbaiki pukatnya di tepi pantai Genezaret. Jelaslah bahwa mereka adalah seorang nelayan. Bersama dengan Petrus dan Yohanes, Yakobus Tua termasuk kelompok rasul inti yang dipilih Yesus. Mereka bertiga turut menyaksikan peristiwa pemuliaan Yesus di Gunung Tabor dan peristiwa sakratul maut Yesus di Taman Zaitun. Yakobus Tua adalah seorang rasul yang kokoh iman kepercayaannya dan sangat setia kepada Yesus. Dialah yang menyuruh Yesus menjatuhkan api dari langit untuk memusnahkan orang-orang Samaria yang tidak mau menerima Yesus dan murid-muridnya. Mungkin karena kedudukan mereka dalam kelompok ke-12 sebagai rasul inti dan karena semangat imannya, Yesus menamakan kedua rasul bersaudara itu Yakobus Tua dan Yohanes, putra-putera halilintar. Ibunya meminta kepada Yesus agar diberi kedudukan terhormat dalam kerajaan Kristus. Terhadap permintaan ini, Yesus dengan tenang meminta mereka memikirkan apakah mereka sanggup meminum piala penderitaannya. Ketika mereka mengatakan sanggup meminumnya, Yesus mengatakan bahwa mereka akan minum piala penderitaan itu, namun hal duduk di dalam kerajaan Allah hanyalah diberikan kepada orang yang berkenan kepada Allah Bapa. Ramalan Yesus akan kematian Yakobus segera terpenuhi. Yakobus rasul yang pertama minum piala kemartiran atas perintah Herodes Agripa I. Ia dijatuhi hukuman pancung pada tahun 43 sampai 44. Menurut tradisi yang berkembang, Yakobus mengunjungi Spanyol sebelum kematiannya. Religiumnya sangat dihormati di Santiago de Compostela, Spanyol. Tempat ini sekarang menjadi suatu tempat ziarah termasyur. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, begitulah cerita singkat tentang Santo Yakobus Rasul Tua yang kita pestakan perayaannya pada hari ini. Semoga kita yang selalu setia rindu untuk mendengarkan bagaimana kisah dan perjalanan tentang orang-orang kudus lainnya, iman kita semakin dipertebal dan kita semakin diberkati untuk lebih giat demi memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya kita akan mendengarkan bacaan liturgi dan renungan harian Katolik. Sebelum kita melanjutkan, marilah kita persiapkan hati kita memohon meminta menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hari ini, hari Senin, tanggal 25 Juli tahun 2022.
Bacaan pertama diambil dari ayat 2 Korintus. Saudara-saudara, harta pelayanan sebagai rasul kami memiliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terhimpit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut demi Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Demikianlah maut giat di dalam diri kami, sedangkan hidup giat di dalam kamu. Namun kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, "Aku percaya, sebab itu aku berbicara." Karena kami pun percaya, maka kami juga berbicara. Karena kami tahu bahwa Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Allah itu akan menghadapkan kami bersama dengan kamu ke hadirat-Nya. Sebab semuanya itu terjadi demi kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar karena semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menghasilkan ucapan syukur semakin melimpah bagi kemuliaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil diambil dari kitab Matius. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal yang duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang
bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada 2 bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Harian Katolik hari ini, hari Senin, tanggal 25 Juli tahun 2022. Sama seperti murid-murid lain, Yakobus dan Yohanes mempunyai gambaran yang keliru tentang kerajaan yang bakal didirikan Yesus di dunia. Mereka mengira bahwa Yesus akan membangun sebuah kerajaan duniawi di mana mereka akan menjadi orang-orang penting di dalam kerajaan itu. Itulah sebabnya di dalam Injil hari ini, ibu mereka meminta supaya seorang mengambil di tempat di sebelah kanan Yesus dan yang seorang lagi di sebelah kirinya. Dalam Injil Markus, bukan ibu mereka yang meminta posisi itu, melainkan mereka sendiri. Kedua bersaudara itu berkeinginan menjadi pejabat-pejabat penting di dalam kerajaan itu. Hari kematian Yesus di kayu salib atas cara yang sangat tragis membuat ambisi mereka buyar. Ada nada keputusasaan sebagaimana tampak dalam percakapan kedua murid yang kembali ke Emmaus. Tetapi melalui penampakan-penampakan, Yesus perlahan membimbing mereka untuk mengerti apa arti sesungguhnya menjadi murid Yesus, yakni melayani, berkorban, menjadi orang yang terakhir dalam segalanya. Berkat keterbukaan terhadap bimbingan Yesus, Rasul Yakobus mampu menjadi murid yang matang dan bahkan mengorbankan hidupnya demi Yesus. Semoga demikian. Amin.